penghormatan kita kepada bulan Rajab karena Allah, beriman kepada Allah dan ihtisaban mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, wadhkuru khaliqal anam. Yang kedua, caranya menghormati bulan Rajab ini banyak wiridan, zikir, tasbih. Makanya masuk bulan Rajab, kalau di masjid Keramat Luar Batang dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang ini, alhamdulillah ba'da sholat maghrib selalu dibaca 70 kali Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Luar biasa, amalan-amalan yang sungguh luar biasa. Jangan sampai ditinggalin, terutama di bulan Rajab. 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, sayangi saya, terima taubat saya. Luar biasa tuh. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan selama bulan Rajab. Banyak zikir, khalwah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah wayahnya, kalau kata bahasa Sundanya bilang sudah wayahna, katanya begitu. Kita ini sudah wayahnya sekarang ini usia kita ini udah wayahnya untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkhalwah kepada Allah, zikir, menghadap kepada Allah. Tuh, karena dengan zikir insya Allah kita punya hati jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan juga jangan lupa baca tiap harinya 100 kali tasbihnya. Dari hari yang ke-11 sampai hari yang ke-20 bulan Rajab. Apa tasbihnya? Subhanallahil ahadis 100 kali. Dari hari yang ke-21 sampai hari yang ke-30 di bulan Rajab, tasbihnya detik lagi. Apa? Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf. Ya, karena itu semua adalah jadi bekal dan modal untuk kehidupan kita nanti di kuburan, lebih lagi nanti di akhirat. Kita berzikir kepada Allah. Selama kita berzikir kepada Allah, itu Nabi bilang selamanya malaikat lagi ngebangunin bangunan di dalam surga buat dihuni sama kita. Ketika malaikat itu berhenti membangun bangunan di dalam surga, ditanya, kenapa kau berhenti? Kenapa enggak dilanjutkan pembangunannya? Karena orang tersebut telah berhenti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti berzikir berarti berhenti itu malaikat ngebangun bangunan buat kita huni di dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Bangunan yang megah, yang mewah, yang bagus, yang mantap, yang luar biasa. Ya, itu amat sangat layak dan harus itu adanya nanti di surga. Kalau di dunia biasa aja. Tapi kalau di surga mesti bagus, mesti megah, mesti wah, mesti indah, mesti luar biasa. Kenapa? Karena kehidupannya selama-lamanya. Begitu. Dari kekayaan di dunia tanggung, nyari kekayaan nanti di akhirat. Dengan cara apa? Banyak berzikir. Kedua, yang ketiga, cara menghormati bulan Rajab, kata Nabi, wan nadima ala ma salafa minal at'am. Jangan lupa manusanya. Jangan cuek sama dosa-dosanya yang kemarin-kemarin lalu. Perhatiin, jangan dimasak bodohkan. Perhatiin, inget-ingetin. Kita boleh lupain dosa orang lain, ya. Lupain dosa orang lain. Masa bodoh dengan yang namanya dosa-dosa orang lain, tapi jangan
mengampunkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Insya selama 3 amalan ini nih kita terapkan di bulan Rajab, maka nanti saat kematian kita dapat ketenangan. Begitu meninggal dunia bawa iman, selamat daripada gangguan setan ketika sekarang. Insya Allah. Yang pertama, wa man arafa dunya bi annaha faniyatun lam yakul lahu fiha raqibatun. Sebagian ulama yang ahli tauhid mereka nasihatin kita. Saya cuma sekedar nyampein. Ya, malam ini setiap malam saya di tempat ini menyampaikan itu bukan nasihat tapi nyampein. Karena gak pantas dan gak layak saya menyampaikan nasihat. Saya cuma sekedar nyampein saja. Jadi nasihat yang pantas yang dikeluarkan mereka orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat mereka? Yang kedua, mereka mengatakan begini, wa man arafa dunya bi annaha faniyah lam yakul lahu fiha raqibah bal ikhtar darul baqiyah wa amila laha. Nih nasihat mereka yang kedua nih. Kata mereka, siapa orang yang mengenal dunia? Siapa orang yang kenal dunia? Kenal dengan apa? Dengan faniyahnya, bahwa dunia itu faniyah. Apa faniyah? Faniyah itu rusak, faniyah itu binasa, faniyah itu hancur, faniyah itu kagak awet, faniyah itu busuk, faniyah itu lenyap. Siapa orang yang mengenal dunia dengan mengenali kalau dunia itu faniyah, rusak, hancur, busuk, hilang, benar gak? Apa kata mereka? Lam yakun lahu fiha raqibatun. Niscaya mereka gak kepingin, mereka gak mau, mereka itu gak ada keinginan ya di dalam diri mereka untuk mendapatkannya. Oh, kenapa? Karena dunia itu yang mereka kenal adalah faniyah, binasa. Bahkan orang itu ikhtarud darul baqiyah, memilih kehidupan yang kekal selama-lamanya, yaitu akhirat. Wa amila laha, dan dia beramal untuk menjadi bekal modal dalam menghadapi kehidupan di akhirat. Itu orang yang kenal dunia sebagai yang mengenali dunia itu bahwa dunia adalah faniyah, pasti dia nggak kepingin. Adapun dia mencari hanya sekedar untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan saja. Ya, selebihnya nggak pengen, kagak mau, karena dunia itu binasa. Ya, sehebat-hebatnya bangunan, ya lama-lama rusak. Bener nggak di dunia? Semahal-mahalnya mobil kendaraan yang sampai harganya 5 triliun, ada nggak? Yang kalau lewat di atas rel nggak berasa tuh, saking mahalnya, saking canggihnya. Pernah ngerasain naik mobil yang harganya sampai 5 triliun? Nggak pernah ya, Pak? Sama saya juga agak pernah. Ya, tetap binasa juga, rusak juga, kagak awet juga. Pada akhirnya jadi rongsokan juga tuh.
terbangkan juga. Itu dunia tuh. Mau siapa kek, mau bendanya kek, mau makhluknya kek. Ayo, siapapun orangnya yang katanya hebat, yang gagah, yang luar biasa, saking gagahnya, saking hebatnya, karena Allah berikan keistimewaan kepadanya, sampai ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Ada nggak orang begitu? Siapa tuh? Tuh, Firaun. Hebat tuh orang itu kalau pengen tahu. Itu kalau pengen tahu tiap hari makan kambing itu sampai 100 ekor. 100 ekor ya. Bukan ekornya doang, bukan. 100 ekor daging kambing. Ya Allah, tiap hari itu. Tahu nggak paku bumi itu yang ditunjukkan ke bumi kalau mau bikin gedung yang bertinggi, yang bertingkat. Paku bumi itu ya ditunjukkan sampai kedengeran kemarin tung tung tung. Ya, itu apa dia dibawa sendirian? Kita jangankan sendirian, 100 orang belum tentu kita bisa bawa, benar kan? Firaun sendirian tuh, tiap hari makan daging kambing 100 ekor. Siapa yang buat? Kita satu paha aja kan, satu paha sate 20 tusuk aja udah puyeng. Tuh kita tuh. Firaun Allah kasih kelebihan. Firaun Allah kasih kelebihan. Ya, saking dia luar biasanya sampai-sampai dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah min. Sekarang Firaun jadi apaan? Jadi kerupuk. Coba kalau mau dikacain, sentil aja, udah apa namanya? Jadi kerupuk sekarang. Lihat tuh, mau siapa kek? Namanya dunia fania, dunia binasa. Makanya ya, kalau orang gila-gila sama dunia, sayang. Lihat tuh pelawak-pelawak, lihat tuh artis-artis lagi gaya-gayanya, waduh luar biasa. Sekarang kemana? Ya, semua pada mati. Itulah dunia. Jadi kalau kita kenal sama dunia, kenalin dunia dengan mengenali itu dunia, bahwa dunia itu adalah binasa, bahwa dunia itu adalah fania, dunia itu busuk, dunia itu akan rusak, dunia itu akan musnah. Pasti kita nggak begitu amat sama dunia. Ampe-ampe sholat ditinggalin, ampe-ampe nipu gara-gara pengen dunia. Ya Allah, curang-curangin timbangan gara-gara dunia, yang pada akhirnya lewat juga, rusak juga, busuk juga, hancur juga, mati juga sama dirinya juga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu amat sama dunia. Ya, siapa aja nggak begitu. Biasa-biasa aja udah, ya, biasa-biasa aja. Jangan kelewatan sama dunia. Bukan nggak boleh jadi orang kaya, boleh nggak jadi orang kaya? Boleh. Cari duit sebanyak-banyaknya boleh nggak? Boleh, tapi yang halal. Tapi jangan korbanin kewajiban. Jangan tinggalin pengajian. Itu maksudnya. Yang pada akhirnya dia bakalan meninggal dunia. Nah, itu nasihat ulama yang kedua. Sekarang nasihat ulama yang ahli ilmu tauhid, para wali, memberikan nasihat kepada kita. Wa man arafa adalallah ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusumatu. Kata mereka, barang siapa orang yang mengenal keadilan Allah, mengenal keadilan Allah, siapa orang yang tahu kalau Allah itu adil, maka orang itu, kata mereka ini para wali, orang itu tidak akan mau bermusuh-musuhan. Orang itu gak mau bermusuh-musuhan. Kalau orang itu kenal Allah, dia gak mau musuh-musuhin orang. Karena orang bermusuhan itu, ya Allah, luar biasa. Nanti di akhirat diadilin. Dan kita tahu
kalau Allah itu adalah Tuhan yang hakimun adilun, hakim yang adil. Kagak ada hakim nanti di akhirat, nggak ada. Malaikat nggak bisa jadi hakim. Yang hakim adalah Allah. Udah begitu, hakimnya adilun. Beda sama sekarang. Di dunia ini hakimnya pada adil apa kagak? Adil kagak? Yang nggak salah di penjara. Itu dunia tuh, gara-gara dunia. Sayang dia tertipu sama dunia. Gara-gara dunia, hukum dunia, tergila-gila sama dunia. Tuh, akhirnya Habibuna Al-Habib Muhammad Rizik di penjara, padahal kagak sah. Siapa yang memvonis sehingga jadi di penjara? Siapa? Hakim. Ini hakim apa kayak begini? Ini hakim gila dunia, hukum dunia. Jelas gak kira-kira? Gara-gara dunia tuh hakim yang adil nanti di akhirat yaitu Allah Subhanahu. Diadilin tuh. Kamu waktu hidup di kampung Keramat Luar Batak, musuhan yang sama tetangga ya? Ya, musuhan. Udah sekarang diadilin. Sini. Kamu pernah disakitin perasaannya? Iya. Pernah disakitin? Pernah. Padahal sering dia menjalankan ibadah orang yang nyakitin, sampai udah masuk ke dalam surga. Orang udah masuk ke dalam surga. Sampai dikeluarin lagi karena adilnya Allah. Mana dia orang yang suka nyakitin kamu? Itu dia yang ada di surga. Diambil lagi. Akhirnya pahalanya dikasihin dia. Kemudian dia punya dosa nih yang disakitin nih, itu dikasihin sama orang yang nyakitin. Na'udzubillah min dzalik. Itu adilnya Allah tuh. Makanya kalau orang kenal kalau Allah itu adil, dia nggak mau nyari-nyari musuh dan nggak mau bermusuhan sama siapapun orangnya. Nah, maka untuk itu hidup kita cuma dua di dunia, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Itu aja target kita. Baik hubungan kita sama Allah, juga baik hubungan kita sesama manusia. Insyaallah karena waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama insyaallah bermanfaat. Al-Fatihah.